Siapa Bapak? Ya, namanya Abi. Reko Orang mana? Kok namanya agak aneh? Asli Cirebon. Namanya Abi Reko Andrean. Reko Andrean. Kok agak ini kayak bukan nama orang Cirebon gitu. Orang Cirebon namanya Toto. Alamatnya mana rumahnya? Desa Kedung Jaya. Orang Kedung Jaya. Kedung Jaya ya. Kedung Jaya, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Daun. Kedaung. Ini istrinya? Saya Kakaknya. Udah nikah? Belum. Umur berapa? Umur 26. 26. Masalahnya apa? Lagi ngirim air di dekat kereta, Pak. Oke, Bapak pakai apa? Mobil air tinggi. Nyetir mobilnya mobil apa? Truk, pick up, Tangki air, Pak. tangki air, mobil tangki air kemasan. Bukan air isi ulang, Pak. Iya, itu kemasan, Pak. Air isi ulang. Mau dikirim kemana? Ke desa Dompiong. Desa Dompiong. Dompiong. Iya, Pak, Kebang. Oke. Ngambil airnya dari mana? Dari Linggarjati. Dari Linggarjati. Berapa beli air setangki di Linggarjati? 40, Pak. Linggarjati itu Ciremai berarti ya? Iya, Iya kan? Iya. 40.000. Itu ngambil di Linggarjati, airnya ngambil dari apa itu? Dari mata air. Mata air. Beli mata airnya dari siapa? Ulang tahun, Pak. Bukan belinya yang pengelola usaha mata air yang dijual ke Cirebon tangkian itu siapa yang punyanya? Haji Magma. Haji Magma. Haji Magma. Di desa apa itu? Kedaung. Bukan, yang di sana, yang di Ciremainya. Oh, kurang tahu, Pak. Desa apa yang ada? Linggasana dah, Pak. No, desa Linggasana. Biasa ngirim. Biasanya Oh, dikirim ke Kedaung, dikirim ke siapa? dikirim ke desa Rempiang, Pak. Rempiong. Ke siapa? Ke biasanya sih disebut Aryani, Pak. Dikirim ke Ibu Aryani. Nanti Ibu Aryani dibikin galon. Galon kemasan itu. Mereknya apa di situ? Nah, ada isi ulang, Pak. Isi ulang. Jadi orang buah galon beli isi ulang. Kan gitu. Sudah punya SIM? Punya. Punya. Masih berlaku SIM-nya? Masih. Masih. Terus masalahnya apa? Bisa diintersangka, Pak. Oke, enggak. Bapak ini nerobos kereta enggak? Enggak. Enggak ada palang pintu, enggak ada rambu-rambu. Oh, rel keretanya tidak dilengkapi palang pintu. Pertanyaannya itu sudah biasa mobil lewat situ boleh? Sudah boleh, Pak. Sering banget kecelakaan. Iya, kan sering banyak kecelakaan. Berarti itu bukan jalan resmi kereta. Bukan jalan resmi mobil lewat. Enggak, kan gini loh. Ada jalan, kalau jalan resmi itu kan pasti ada penjaganya, ya kan? Berarti kan itu jalan itu, taruhlah bahasa kasar itu jalan ilegal. Jalan desa, Pak. Ya kan? Yang seharusnya tidak boleh lewat situ. Pertanyaan saya, selain lewat situ ada nggak jalan lain? Ada kan cuma rawan pinggiran sawah tuh, Pak. Artinya yang ada pintu kereta resminya, ada penjaganya? Nggak ada semua, Pak. Nggak. Kosong semua. Kan biasanya ada jalan yang ada pintu keretanya, ada jalan yang tidak ada pintu keretanya. Memang di Jawa Barat ini bertebaran tuh. Pernah saya tawarkan ke Dirjen PT KAI untuk segera biar Pemprov Jabar membangun pos-pos dikerjasamakan gitu loh. Pernah ada tuh, pernyataan saya begitu. Dan yang paling banyak di Cirebon. Itu nggak ada penjaga pintu keretanya. Kalau jalannya aspal, Itu agak rusak, Pak. nggak, artinya Iya. jalannya jalan aspal. Jalannya statusnya jalan kabupaten apa jalan desa? Jalan desa kayaknya. Ya kan kalau jalan kabupaten kan nggak mungkin melewati rel kereta tanpa penjaga. Jalan desa tapi aspalnya udah rusak. Waktu lewat itu nggak denger nung nggak Nggak ada. ada di situ. Terus di situ kalau membedakan ada kereta api nggak ada kereta api apa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke.
Bapak pokoknya Ya mas, nyetir. nyetir aja, nggak berhenti dulu sebelum lewat. Berhenti apa nggak berhenti, cuma pelan pak, jalan pelan, tinggal tengok. Oh, nggak, maksudnya berhenti dulu, lihat kanan, lihat kiri, baru lewat. Karena waktu itu Nggak berhenti, cuma pelan pak, agak naik jalannya, cuma udah tinggal tengok gitu. dalam pandangan tengok-tengok nggak ada. Iya. Tiba-tiba Tiba-tiba berapa meter kemudian klakson berbunyi dan sama suara sama lampu-lampunya kelihatan semua. malam hari, wah, Setengah tiga mas. dini hari. 3 pagi. Iya, malam hari ya, nggak akan kelihatan kalau malam. Nah, yang ketabrak sama kereta apa? Apa tinggi pak? Tangki, mobilnya hancur. Hancur bagi 2. Bapaknya selamat. Alhamdulillah. Cuman ini aja kan? Iya. Ya alhamdulillah. Jadi mobilnya udah lewat. Nggak muka kepala udah lewat. Ya kepalanya, maksudnya mobilnya udah lewat, kepalanya udah lewat. Yang ketabrak pantatnya. Pantat tangkinya keseret nggak pantat tangkinya? Seret hampir 500 meter. 500 meter keseret. Jadi mobilnya keseret. Pecah jadi 2 pak. Oh, pecah jadi 2 ke mobilnya. Waktu keseret itu berarti badan mobilnya yang keseret. Kan kepalanya di depan. Bapak kepalanya aman, cuman keseret aja. Hancur semua pak. Hancur semua. Waktu keseret sama kereta itu, Bapak tetap di mobil. Ayah sebentar pak, mental dari depan kaca depan. Oh, jadi bapaknya nggak keseret. Jadi waktu deng itu terguncang, kaca pecah, depannya pecah, bapak kelempar ke depan. Saya pernah itu waktu naik bis kayak gitu. Oke, bapak jatuh. Tapi jatuhnya di luar rel kereta. Di luar. Ya di luar kan, ke sawah. Nah terus kemudian setelah itu apa yang dialami oleh bapak? Pingsan. Pingsan. Sampai yang Abi mau mati. Ini saya masih hidup nggak gitu. Apa yang nangis? Mas bangun. Oke, kemudian waktu inget bapak waktu siuman bapak posisi di mana? Di rumah sakit atau masih di situ? Nah, di rel dulu pak, di rel terus saya jalan. Oh, bapak jalan sendiri? Iya, Karena nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus Oh. dapat rumahnya dia ngetok pintu rumah Oke, terdekat. Bapak ini kan pingsan tuh. Iya. Setelah ketabrak kereta api itu pingsan, kemudian siuman. Waktu siuman tuh bapak bisa jalan, Saya jalan jalan kaki menuju pemukiman warga pak. pemukiman warga. Akhirnya di pemukiman warga bapak nemuin siapa? Ibu dibantu pak. Oh, dia ketok rumah. Iya, saya ketok rumah. Waktu itu sudah buka sahur belum? Udah mulai sahur belum? Belum. Januari kan. Oh, bukan kemarin, udah lama. 1 Januari. Oke, terus ketok rumah, akhirnya yang ketok rumah keluar. Keluar ibunya itu pak, ada orang nggak tahu siapa, terus kata saya tolong, saya orang terdapat kereta. Terus kata si suaminya, oh berarti yang suara dom tuh apa kecelakaan kereta dah. Iya pak, tolong pak. Mas dari desa mana? Dari desa Kedungjaya, namanya ini Abi Riko, terus Pak Mandornya Sakti, kata saya pak. Terus nggak lama kemudian saya pingsan lagi pak. Oh, pingsan lagi. Jalan di- Setelah pingsan itu ada yang bawa ke rumah sakit nggak? Ada dokter setempat lagi ngobatin luka tuh pak. Bangun lagi terus, Mas mau ngirim ke siapa air depotnya? Kata saya, Ibu Aryani. Terus Ibu Aryani panggil pak, suaminya ada datang ke situ. Oh, Terus datang. langsung dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Dirawat berapa hari di rumah sakit? 4 hari. 4 hari. Setelah bapak bisa pulang dalam keadaan sehat ya, walaupun luka-luka. Setelah luka-luka itu apa yang bapak alami lagi? Mual pak. Mual. Ya, oke. Urusan kesehatan bapak itu ya mual. Artinya bapak bertemu dengan orang PT KAI, Pas gimana ya pak? bapak udah pulang dari rumah sakit. Iya, Pak. Udah sehat. Setelah itu bapak ngalamin apa lagi? Ada yang manggil? Iya pak, ditetapkan sebagai tersangka pak. Enggak. Bapak ditetapkan tersangka itu bapak diperiksa dulu enggak? Di BAP pak, dalam keadaan di BAP di rumah sakit. Oh, waktu di rumah sakit itu bapak didatengin oleh petugas Sat Lalu Lintas Polres Cirebon. Ya kan Polres Cirebon kan? Nah, kemudian bapak di BAP dalam keadaan sakit. Iya pak. Nah, waktu di BAP di rumah sakit bapak menjelaskan apa? Dia menjelaskan ini pak, apakah dalam keadaan ngantuk, apakah dalam keadaan mabuk. Ada saya enggak pak, saya sadarkan diri. Terus saya juga benar-benar sadar gitu pak. Ini ada kereta gitu, udah tengok terus. Memang di ini pak, jalan keretanya agak Nikung.
Pak. Ya, tapi Bapak nggak mabok gitu? Nggak mabok. Nggak ngantuk? Yang Oke. ngantuk sih ngantuk cuman sadar gitu Pak. Rel kereta gitu Pak. Kalau menurut saya Bapak ngantuk. Bapak ngantuk kalau menurut saya, ya kan? Kalau kan bagaimanapun ngelewat rel kereta, kalau betul-betul sadar, fokus, kan pasti kedengaran suaranya, gitu loh. Oke, itu Bapak ngantuk lah. Terus kemudian di BAP-nya lama? Di BAP sejam lah. Sejam. Bapak tanda tangan. Iya. Waktu BAP nggak ada yang dampingin? Nggak ada Pak. Bapak sendiri? Iya Pak. Oke. Setelah Bapak di BAP itu berapa kali Bapak di BAP? BAP itu 2 kali Pak. Satu kali lagi di Di Polres cuma tangan langsung Pak, cuma pas BAP di rumah sakit. Oke, Bapak Persiapan puasa harus pol biar aktivitas gak kendor. Ya jebol. Aduh, sakit mah nongol. penyidikan nomor, ya kan? Berarti Bapak ini diperiksa polisi karena ada yang melaporkan. Betul Pak. PTKI. Oh, Bapak dilaporkan oleh siapa? Tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lintas dengan korban mengalami luka berat dan kerusakan kendaraan dan atau barang sebagaimana maksud. Tanggal Gebang, Kabupaten Cirebon. Oh, jadi Bapak ini dilaporkan oleh pihak PT KAI karena keretanya mengalami kerusakan, ya kan? Kereta mengalami kerusakan karena Bapak dianggap lalai dalam berlalu lintas. Ya, tinggal nanti ngitung itu kan melewati jalan, yang jalan itu bukan peruntukan untuk lalu lintas umum karena tidak ada pintu pos pengamannya, walaupun pada faktanya setiap hari dipakai orang, kan itu loh. Di depan ada desa juga Pak. Iya kan, tiap faktanya setiap hari dipakai orang, yang gitu kan banyak di Cikampek, di Subang. Semua jalur kereta api pasti ada jalur di mana tidak ada posnya. Nah, tinggal itu tanggung jawab siapa, kan gitu loh. Yang bertanggung jawab siapa? Kalau jalan kabupaten, maka yang bertanggung jawab adalah bupati. Kalau jalan desa, yang bertanggung jawab adalah kepala desa. Kalau yang membangun jalan itu adalah jalan provinsi, maka yang bertanggung jawab adalah gubernur. Kan nanti kita lihat lah. Nah, ya kan? Kapan Bapak akan dipanggil lagi? Belum ada panggilan lagi. Belum. Tapi diminta kalau mau. Bapak penetapan tersangkanya kan sudah. Kemudian ya Bapak tahu nggak yang melaporkan PT KAI-nya siapa? Kurang tahu. Nah terus dari status tersangka ini kan berarti kan kalau berproses kan harus dilimpahin ke kejaksaan. Sudah dilimpahin belum? Belum ditahan nama saya Pak. Dan? Ditahan nama saya. Oh, Bapak pengacaranya? Bukan mandor desa Pak. Oh, mandor desa. Oke. Ya, oke. Nah sekarang tujuan Bapak datang ke saya apa? Dituntut kalau mau jauh udara mau bayar 400. Kata siapa? Yang kata polisi sama KAI. Polisi. Enggak, artinya perkataan itu ada dalam bentuk surat tertulis enggak? Dengan jumlah kerugian. Enggak artinya gini loh, kan ada suratnya nih. Ada enggak tuntutan dari PT KAI? Nggak ada Pak. Nggak ada, kan nggak bisa juga, karena kan ini perusahaan, ya kan, perusahaan BUMN. Nanti saya juga telepon dirjennya sama direktur PT KAI-nya, nanti saya telepon, ya kan. Ini kan perusahaan nih. Nah perusahaan itu kan ada kerusakan, minta ganti rugi pada Bapak. Kan nggak bisa ganti ruginya personal begini, ya kan. Harus ada penetapan kerugian yang dilakukan oleh perusahaan. Penetapan kerugiannya, dari penetapan kerugian melakukan tuntutan. Kan bayarnya juga tidak boleh pada perorangan. Andai kata Bapak ganti rugi, harus bayar ke manajemen PT KAI. Nah itu pernyataan harus ganti 400 dari mana? Dari kepolisian. Waktu pertemuannya kapan? Waktu BAP kedua ya. Kedua dipanggil yang kedua. Nah, jadi pernyataannya gimana? Tapi kalau mau selesai urusannya Pak, Mm-mm. harus bayar 400 juta. Ke PT KAI. Iya, untuk ganti rugi soalnya PT KAI-nya mintanya ganti rugi 400 juta. Oh, PT KAI-nya berdasarkan keterangan penyidik, kan gitu loh. Kan gitu, kalimatnya begitu loh ya. Ya, berdasarkan keterangan penyidik waktu memeriksa, Abdi menyatakan bahwa dia akan mencabut pelaporan, ya kan, mencabut pelaporan
apabila Abdi melakukan ganti rugi ke PT KAI 400. Itu kata Di situ dijelasin rinciannya juga Pak, kerugiannya tuh Pak. Jadi kalau nggak salah kerugian kereta hampir 300 Pak, 75 juta itu untuk keterlambatan, dan masih ada rincian lainnya. Total tuh hampir 2 miliar lebih. Jadi dari kecelakaan itu kereta mengalami kerugian. Satu, kerugiannya keretanya mengalami kerusakan, ya kan? Yang kedua, mengalami keterlambatan. Keterlambatan tiba di stasiun tujuan. Itu begitu. Dan kemarin kita sempat mediasi juga Pak ke DAOP 3, minta permohonan dia bisa diselesaikan secara damai. Tapi saya AOP 3 itu menyarankan untuk bersurat ke Kanwil Pak, kantor wilayah Bandung. Oke. Direktur utama kita sudah bersurat. Oke, terus belum ada jawaban. Oke. Kita sih cuma mau nuntut keadilan aja. Biar nggak jadi tersangka. Iya, yang pertama punten. Ya, ini dari sisi negara ya. Dari sisi negara kan kita harus melihat itu melihat ini adalah sebagai sebuah peristiwa di mana negara salah. Kenapa negara salah? Karena bangun jalan nggak disiapin, bukan hanya rambu-rambu, pintu, pengaman, penyeberangan kereta api. Ya, pemerintah daerah juga nggak ada sama sekali Pak. Ya enggak, ini kita ngomong nih, saya gubernur sebagai gubernur, saya gubernur bahwa Anda tidak salah tunggal. Kesalahannya adalah kolektif, kesalahannya juga negara. Kenapa bangun jalan, tapi pintu lintasan keretanya tidak dibuat? Itu pertama. Yang kedua, apakah dulu ketika bangun jalan itu diizinkan nggak oleh PT KAI? Kan kalau bangun jalan melewati rel kereta kan harus izin PT KAI. Nah saya cek dulu, diizinkan nggak? Jadi kalau mau ganti rugi, nggak bisa sendiri. Pemerintah harus ganti rugi. Kenapa? Karena pemerintah juga lalai. Ini kan Bapak lalai nih, karena kelalaiannya ya. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan. Kelalaian Bapak itu tidak tunggal. Kelalaiannya itu adalah negara juga lalai. Negara lalai, kenapa misalnya gubernur lalai? Gitu loh, saya katakan gitu loh Pak. Kemudian bupati juga lalai. Kalau itu jalan kabupaten, kalau itu jalan provinsi, gubernur lalai. Tapi kalau itu jalan kabupaten, bupati lalai. Kalau itu jalan desa, kepala desanya lalai. Kenapa bangun jalan, tidak bangun pengamanan perlintasan? Gitu loh Pak. Ya udah tenang aja. Kasihan Pak. Udah tenang aja. Sekarang juga masih kayak ngeblank tuh Pak. Oke. Nanti saya koordinasi sama Pak Kapolda. Ya, sama Pak Kapolresnya. Pak Kapolda Jabarnya baik. Nah, Pak Kapolda Jabarnya baik. Oh, Pak sama orang kecil pasti bela. Gitu. Nanti Pak Direktur PT KAI-nya juga baik. Kasihan anak yatim piatu juga. Iya, yatim piatu. Sejak kapan yatim piatunya? 2005 Ibu 2021 Bapak. Pak Kapolda-nya lagi rapat. Enggak, nanti baik pasti dibantu. Oh, yang gini mah. Iya, yang gini mah gampang. Tenang aja. Nggak pada bisa tenang karena tiba-tiba ditangkap tuh. Enggak. Kakaknya juga apa namanya? Ya, Takut. Tiap hari itu selalu trauma tuh Pak. Gemeter terus. Kan ini waktu Bapak di lapangan saya juga ngobrol sama Pak Hari. Kapan? Di lapangan kapan? Kemarin kerjanya Oh, itu kan kemarin saya acara di situ. Iya, Warga di situ Pak. Oh, yang kemarin saya itu kan kemarin ke Dungjaya. Iya. Warga Pak. Berarti lantas Kabupaten Cirebon ya? Iya Pak. Saya itu dalam hati, ya Allah saya pengen masak. Waktu kemarin ada ke lapangan. Ada Pak. Kita hadir Pak. Saya yang di Iya. Nanti saya telepon Kasat Lantas Cirebon. Ya, nanti dibantu. Ya kan? Udah tenang aja. Untuk keadilan aja kita. Enggak. Nanti saya ajak musyawarah di RUT PT KAI-nya. Ya kan? PT KAI. Saya nanti musyawarah di RUT PT KAI-nya. Nanti tenang aja, ya. Nanti dibantu.
Ini makan miskomunikasi aja. Nanti saya telepon dirut PT KAI. Ya, sudah tenang aja. Yo, Bapak, sudah tenang. Ya kan kalau peristiwanya itu tenang aja. Kalaupun nanti misalnya secara hukum terbukti, secara material bahwa memang di undang-undangnya mengharuskan mengganti, kamu nggak usah khawatir, saya ganti. Ya, kalau nanti di undang-undangnya misalnya kamu bisa SP3 tidak jadi tersangka harus bayar ganti rugi 400 juta dan itu keharusan saya bayarin, ya menurut saya ini nggak akan terjadi. Nanti Pak Kapolda pasti bantu, Pak Dirlantas pasti bantu, Pak Kasat Lantasnya pasti bantu, Direktur PT KAI-nya masih dibantu, karena ini apa gitu loh. Ini kan faktanya Anda tidak salah menurut saya. Gitu ya. Yang salah adalah kenapa jalan tidak dilengkapi dengan itu. Kalau saya sih berpendapat. Nah, Bapak kan bukan jalan desa Bapak, bukan itu? Perbatasan kayaknya. Perbatasan. Menurut Bapak itu kira-kira jalan apa? Kalau yang saya lihat karena itu di depan balai desa ya Pak, kemungkinan bisa jalan kabupaten juga. Karena posisinya kan depan balai desa. Enggak, kalau jalan kabupaten kan harus ada dilengkapin. Iya Pak, betul. Masa kabupaten bikin jalan? Itu kemarin kita cek lagi Pak, baru dikasih tuh Pak rambu-rambunya, masih catnya masih baru semua. Oh, setelah kecelakaan. Setelah kecelakaan baru dikasih rambu-rambu. Bener nih, Bener. faktanya begitu. Ada. Yang masang rambu-rambunya siapa? Kemarin kita kok ditambah di sub, ternyata di sub Pak. Di subkot kabupaten. Oke. Dan kemarin juga PT KAI juga katanya ngelaporin pemerintah daerah juga Pak. Gitu. Ya, jadi BAP-nya ada 2 sih Pak. Oh. Dan kita juga sempat Ngelaporin pemerintah daerah karena membangun jalan. karena ya lalai juga Pak. Enggak, persoalannya kereta apinya mengizinkan nggak dulu waktu jalan dibangun? Nggak tahu, Pak. Ini panjang urusan ini tuh, nggak tunggal harus bayar 400. Kalau saya pengacaranya nggak begitu. Tenang, nanti juga sama kita dilengkapi, didampingi pengacara, ya. Walaupun ini nggak usah lah, sama saya aja. Iya, siap. Ada tim pengacara Jabar Istimewa, ada kalau diperlukan. Tapi yang ini biar sama saya urusin. Ini warga Jawa Barat, ya. Udah ya. Nanti Pak Kasat Lantasnya lagi minta nomornya, saya nggak tahu nomor Kasat Lantas Cirebon ya. Tapi nanti saya urusin, udah. Saya yakin Pak Kapolda Jabar baik, Pak Dirlantasnya baik, Pak Kapolres Cirebonnya juga baik, Kasat Lantas juga baik. Ini bisa dimusyawarahkan. Kalau polisi kan ngelihatnya pasal, gitu loh, ya. Tugasnya memang seperti itu. Nah, tapi tugas saya pemerintah ini, gubernur ini menyelesaikan di antara para pihak, yaitu antara siapa namanya? Abi Pak. Dengan ABI dengan PT KAI. Nanti biar saya telepon PT KAI sekarang. Sampai nyari uang kemarin tuh Pak. Buat apa? Ya saking mau biar dicabut perkara itu Pak. Sampai bahas dia Pak. Oh, ya, makan juga tuh saya bilang. Saya kira itu udah selesai Pak ya. Udah, nanti udah. Pas abis sembuh gitu. Tahunya udah seneng. Alhamdulillah ya masih hidup. aja udah. Iya udah seneng. Nggak tahunya di kasus. Ya masih hidup juga alhamdulillah, ketabrak kereta. Iya. Oh. Saya sampai nangis Pak. Nah, ya sekarang sih apa kagumnya Pak. Artinya tuh lihat abis jadi tersangka gitu kok. Sakit, Apa? Enggak, udah nggak usah sakit. Ada gubernur. Amin amin ya Allah. Ya, Apa saya karena udah saya hidup, kayak- saya hidup, ya, Pak. saya udah WA Pak Direktur PT KAI-nya, nanti saya bantu. Amin. Udah, kamu tenang aja. Ya, saya tanggung jawab saya. Kalau riwayatnya begini biar saya yang punya tanggung jawab. Amin. Ya. Saya katakan tadi kalau kamu harus bayar 400 juta, aku bayarin. Amin. Ya jangan sampai. Ya. Sekarang nyetirin nggak? Ya, sekarang Istirahat belum. dulu. Gampang aib. Bentar ini. Kamu baik, anak yatim piatu, sekolah nggak dulu? Lulus sampai mana? S? SMA. Yang dulu yang biayain nyekolahin siapa? Ya, masih ada bapaknya, terus saudara kakak-kakak. Rumah sakit siapa yang bayarin? Oh, udah aman ya. Rumah Itu sakit. juga jadi itu ya mau bayar sendiri rumah sakit itu Pak saya.
cuttingan balon kayak gini kan yang kalian cari-cari. Jadi kenalin nih guys, ini sweatpants dari brand Moja Project nih. Dari depannya gini, ini juga udah flowy banget kayak gini. Terus dari sampingnya kayak gini, dan dari belakangnya kayak gini guys. Dan gue akuin guys, ini buat cuttingan balonnya dari ini brand emang secakep ini nih. Nih kayak gini. Dan ini yang gue pakai buat yang warna abunya guys. Tapi tenang aja, nggak cuma warna abu, di keranjang kiri sini ada warna hitamnya juga. Dan buat materialnya guys, ini udah pakai bahan fleece yang tebel nih. Tebel kayak gini, dan ini juga handfeel-nya lembut. Enak banget dipakai buat harian kalian guys. Oke ini guys, nih kayak gini, ini jujur nyaman banget dipakai, adem pol. Dan buat size-nya guys, di sini gua ambil size XL. Jadi itu ya mau bayar sendiri rumah sakit itu Pak saya. Bentar, telepon Pak Menhub. Berarti masih lagi waktu keluar dari rumah sakit masih berapa jalan? Ya sampai masih trauma ya gitu. Bapak, ini nanti saya nelpon direktur PT KAI belum diangkat, menyampaikan ini kan ada warga Cirebon, dia pakai bawa mobil tangki air untuk ngirim air isi ulang, melewati jalan, kayaknya jalan kabupaten deh, tetapi tidak dilengkapi oleh rambu dan pintu pengaman lalu lintas, ya kan? Malam hari dia akhirnya ketabrak kereta api, selamat sih. Nah, tapi sekarang dia jadi tersangka di Polres Cirebon karena dilaporkan oleh PT KAI. PT KAI-nya mengalami kerusakan kereta dan keterlambatan. Dan dia harus apa? Nah, di Cirebon harus diminta ganti rugi. Saya bilang gini aja, kalau memang harus ganti rugi biar Pemprov yang gantiin, karena itu kesalahan negara, saya bilang kan. Kenapa bangun jalan nggak ada pengamannya? Gitu loh. Kan di kabupaten banyak yang tidak ada ininya. Nah, dipasang pengamannya oleh Dishub kabupaten baru kemarin setelah kecelakaan katanya. Itu Bapak lapor ke Bapak Menteri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dah, saya udah telepon Menteri. Udah. Ya, dah, kamu semangat, sehat. Udah, ya, udah, nih pulang, ini bekal dari saya 5 juta. Oh, makasih Ya. Pak. Ya, bekal. Tapi beda, abi cepat selesai ya Pak. Udah Bu, masa ditangani gubernur nggak selesai, ya, udah semangat, kamu semangat lagi, pulihkan lagi, kamu nyopir lagi, nggak trauma nyopir kan? Masih trauma. Ya udah sementara istirahat dulu tuh bekal buat puasa. Ya. Gitu. Nanti saya nanti di PDF-in yang status tersangkanya barusan laporannya. Saya tuh lihat YouTube ibu yang kemarin dapat 70 ya, saya bawa ke status. Saya tuh sering ngomong, iya Pak tuh ya namanya rezeki ya sering juga. Iya, Pak itu Pak ininya bagus, Pak mandornya. Cuman kasus ini aja nggak selesai tuh Pak. Selesai lah. Banyak. Sekarang udah Masalah. selesai, udah ada. Setiap di desa masalah alhamdulillah pada selesai Pak. Cuman ini doang satu nggak selesai tuh. Harus gimana caranya kemarin? Hanya saya sampai gubernur mohon bisa. Kasihan soalnya deket sama tadinya saya sih Pak. pada mau pasang spanduknya Abi Pak, waktu ada bapak di situ tuh ya. Pada demo Pak tadinya Itu. tuh. Cuman saya tahan kan warga, udah jangan demo. Kita nyari solusi yang persuasif. Nah, ini mau di demo sama warga. Ini Bapak yang ngejar saya itu kan? Iya. Yang di mobil, Betul. yang jadi tersangka itu kan? Iya, yang di- Waktu itu saya bilang harus ngomong sama siapa? Sama Ferry, Pak. Udah sama Ferry. Udah saya telepon WhatsApp lantasnya. Halo. Salam, Pak Kasat dengan Dedi. Ini kan saya kedatangan itu tuh yang siapa namanya? Abi yang ketabrak ketabrak kereta api itu, yang sopir truk apa bawa air galon. Nah kan statusnya tersangka karena dilaporkan oleh PT KAI. Saya udah telepon Menhub dan kemudian di rut PT KAI, nanti kita ketemu ya dengan PT KAI-nya. Nanti kalau ada kerugian biar saya yang nanganin, gitu Pak. Kalau Bapak kan karena mendapat laporan kan itu.
Nanti saya nangani PTKI-nya kalau ada kerugian yang ditimbulkan, nanti biar saya yang bayar ke PTKI-nya. Oh baik Pak, karena Pemdanya juga salah kenapa nggak dipasang pengaman. Ya Pak, itu Pak nyampein itu. Siapa namanya Adi ya? Adi Reko Andrean. Adi Reko Andrean. Adi, Oke. Adi. Terima kasih Pak Kasat. Nuhun ya. Siap, terima kasih. Udah, beres. Udah, Kasat langsung udah saya Itu telepon. tuh semua beres semua, berarti sama yang punya mobil apa gitu tuh Pak. Yang punya mobil mah bukan urusan saya. Oh itu. Ya kan? Bukan. Gini, yang punya mobil mah biar yang punya mobilnya itu kan kecelakaan. Masa yang punya mobilnya mau nuntut? Soalnya katanya Oh, mobilnya maksudnya- udah dibawa ke Kajari tak? Kenapa? Buat saksi ya mobilnya tuh gitu. Oh, udah nanti kita urusin. Nanti kan dikembalikan lagi. Iya, Pak. Nanti kalau Susah di sih. kejaksaan ini kan bisa masuknya restorasi justice. Nah, nanti pasti dikeluarin. Gak mungkin kejaksaan memproses kayak gini. Iya, Ya, betul. udah tanggung jawab saya. Iya Pak, percaya. Ya, ya udah saya tanggung jawab. Belum, udah aman. Ya, nanti kalau di kejaksaan saya urusin dengan kajarinya. Ya, sekarang tuh para pejabat kita udah baik-baik, udah. Amin, Ya, amin, Pak. ya, semua orang baik, insya Allah. Amin, Ya, amin. ya. Asal jangan yang punya mobilnya ente ganti. Ya, makasih ya. Makasih ya. Terima kasih. Kemarin yang itu di mobil itu ya, yang tersangka ini. Iya. Ya wis, terima kasih banyak. Insya Allah.